Pada video kali ini, saya dan juga anggota kelompok saya akan menjelaskan mengenai ilmu retorika klasik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mendapat bagian menjelaskan mengenai sejarah retorika dan juga pengertiannya. Nah, secara umum, retorika itu merupakan kesenian untuk berbicara. Beberapa contoh dari ilmu retorika diantaranya yaitu berdebat, diskusi, dan juga pidato. Retorika ini sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Retorika pada zaman itu kita sebut sebagai retorika klasik yang berpaku pada perkembangan pidato. Era Yunani ini menjadi puncak keemasan, di mana perekonomian bangsa Yunani juga mengalami perkembangan, sehingga waktu luang mereka itu lebih banyak untuk membahas seni dan buah pikiran, dan salah satu hasilnya yaitu ilmu retorika ini. Karena orang-orang Yunani hidup secara berkelompok dengan lembaga politik otonomi, swasembada, dan kemerdekaan, maka bahasa adalah salah satu media yang mampu efektif menjelaskan bentuk abstrak dari politik. Kehidupan berpolitik yang hanya bisa disampaikan dengan bahasa, maka keterampilan bahasa menjadi perhatian, yang saat itu digunakan untuk merebut kekuasaan atau membawakan pengaruh. Pidato yang hanya digunakan di pengadilan, lama-kelamaan dinilai berguna untuk memimpin negara, maka orang-orang menyusunnya dan terbentuklah retorika agar mudah dipelajari. Usaha pengajaran dilakukan pertama kali di Yunani, tepatnya di Sisilia, karena terdapat kebebasan untuk berbicara setelah runtuhnya kerajaan di sana. Setelah itu mulailah berkembang hingga ke seluruh daerah Yunani. Sampai abad ke-5 didirikan sekolah retorika yang menjadi ilmu untuk para pemuda untuk memimpin negara. Muncul juga beberapa tokoh ahli pidato, salah satunya yang terkenal adalah Demosthenes, yang retorikanya mengenai demokrasi dan memimpin anti pemberontakan. Menurut Demosthenes, retorika harus mencari kebenaran, bukan malah mempermainkan kata-kata kosong. Melalui latihan terus-menerus menjadikan Demosthenes ahli retor saat itu. Sepeninggalannya Demosthenes, kerajaan Romawi mulai menjajah Yunani. Nah, dari situlah muncul kontak antara cendekiawan Yunani dengan cendekiawan Romawi, sehingga saat itu cendekiawan Romawi menemukan ilmu retorika ini. Setelah menemukan retorika dari Yunani, bangsa Romawi mulai muncul kesadaran bahwasannya ilmu retorika ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah Romawi. Akan tetapi, kerajaan Romawi melihat itu sebagai ancaman dan dianggap akan memperlemah pendidikan. Maka dari itu sempat dikeluarkan keputusan bahwasannya ahli filsafat maupun ahli retorika yang berkebangsaan Yunani diusir dari kerajaan Romawi. Cato, yang merupakan salah satu tokoh Romawi di bidang retorika, secara tegas justru mendukung hal tersebut. Akan tetapi, keputusan tersebut dapat dikalahkan karena kesadaran dan keinginan pemuda untuk belajar retorika. Retorika ini menjadi alasan utama keberhasilan orang-orang di dalam sejarahnya. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang retorika ini membawakan pengaruh baik bagi pribadi dan kelompoknya. Salah satu manfaat dari retorika klasik ini yaitu untuk memimpin dan membawakan pengaruh baik bagi